爆弾を仕でもよろしいでしょうか。爆弾は時速 100km 時速 5km 以下で起爆します。なんて言われました。まるで100急工事案じゃないか。匿名の人物から連絡がありました。所要金は1000万円。時速 100km。お疲れ様。早速だがScene berawal dari sebuah depo stasiun kereta api San Aomori, Jepang, tempat di mana sebuah gudang untuk menyimpan gerbong kereta api Shinkansen, atau lebih tepatnya garasi untuk menyimpan kereta api sebelum berangkat. Terdapat banyak mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dari seorang kondektur mengenai kereta api. Mereka dikenalkan dari sejarah kereta api Shinkansen pertama kali ada, sampai dengan kereta api seri terbaru. Kondektur itu bernama Takaichi dan asistennya bernama Fuji. Mereka berdua akan melakukan tugasnya di kereta api Hayabusa bernomor 60 tujuan Tokyo. Kereta api Hayabusa bernomor 60 peron 14 tujuan Tokyo siap berangkat. Waktu itu kereta berangkat tepat pada pukul 15.17 dari stasiun Shin Aomori. Shin berganti di sebuah pusat perusahaan kereta api Jepang bagian timur. Tepatnya di bagian customer service, seorang karyawan menerima panggilan dari seseorang yang misterius. Katanya dia telah memasang sebuah bom di kereta api Hayabusa bernomor 60, yang dimana kereta baru saja berangkat. Dia telah memasang sebuah bom di bawah kereta api tersebut, dan bomnya akan meledak jika kereta melaju di bawah kecepatan 100 km per jam. Sebagai bukti keseriusannya, dia juga telah memasang bom yang serupa di bawah kereta barang bernomor 74. Pada kereta tersebut, bom akan meledak jika kereta melambat di bawah kecepatan 5 km per jam. Kemudian pria misterius itu langsung menutup teleponnya. Tidak lama dari situ, benar saja kereta gerbong bernomor 74 langsung meledak. Seketika itu kabar merebak dengan cepat. Yang itu artinya kereta Hayabusa bernomor 60 harus tetap melaju di atas kecepatan 100 km per jam dan tidak boleh berhenti. Dan untuk sementara waktu, semua keberangkatan kereta ditunda semua untuk memberikan jalan kepada kereta tersebut untuk tetap melaju. 全列車を退避させる。お客様の安全に勝る運行はない。急ごう。 Masinis Matsumoto mendapat telepon dari kantor pusat bahwa keretanya sudah terpasang sebuah bom. Dia kaget dan mengira bahwa itu adalah sebuah lelucon. Namun saat telepon itu disambungkan kepada kepala operasional dan memerintahkannya untuk menonaktifkan rem darurat, barulah dia mengerti bahwa itu benar masalah serius. Karena ada masalah teknis, kondektur Takaichi mencoba memberitahukan kepada semua penumpang bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun berikutnya. Mendengar pengumuman itu, semua penumpang menjadi panik dan suasana menjadi gaduh. Telepon kembali aktif. Kali ini teroris meminta uang tebusan sebesar 100 miliar yen, maka dia akan memberitahu caranya untuk menjinakkan bom tersebut. Namun mereka bingung bagaimana caranya mengumpulkan uang 100 miliar yen secepat itu, sedangkan kereta akan lebih cepat sampai di Tokyo dalam beberapa jam lagi. Teroris itu menyarankan
untuk semua warga Jepang memberikan sumbangan tebusan agar uang itu cepat terkumpul. そんな大金とてもじゃないかと全員で人口で割れば一人や Belum sempat berpikir, seseorang penasihat khusus Perdana Menteri Jepang bernama Sasaki datang. Menurutnya Jepang tidak ingin bernegosiasi dengan teroris sepeser pun. Sasaki menginginkan semua orang yang ada di dalam kereta tersebut diberitahu tentang adanya sebuah bom di dalam kereta yang mereka tumpangi. Sedikit ada perdebatan, namun mereka tetap patuh karena itu perintah dari pemerintah pusat. 対処が問われますからね。60号の乗客に爆弾の件を公表してください。今の速度なら5時間半で東京駅に。 Dengan rasa takut dan bingung, Takaichi memberitahukan keberadaan adanya sebuah bom yang mereka tumpangi. Dan benar saja, suasana menjadi panik dan kacau, reaksi bermacam-macam dari semua penumpang. Telepon berdering lagi. Teroris mengingatkan kembali uang 100 miliar yen untuk segera disiapkan. Namun belum sempat Sasaki bicara banyak, telepon sudah keburu mati. Ketika Todoroki melihat isi rekaman tersebut, sontak membuat para penumpang lainnya menjadi tambah stres. Berbagai macam reaksi orang ketika mereka akan bertemu dengan kematiannya, karena mereka belum siap dengan hal itu. 間違いないです。 Sedang bagaimana caranya menjinakkan bom tersebut, satu masalah datang lagi. Di salah satu stasiun yang akan mereka lewati, ada salah satu kereta yang mengalami malfungsi dan tidak bisa bergerak karena disebabkan oleh korsleting listrik, dan itu dibutuhkan waktu selama 1 jam untuk memindahkannya. Namun ketika akan dipindahkan ke jalan satunya, ada salah satu kereta bernomor 27 dari arah berlawanan sedang menggunakan jalur itu. Kalau salah satu kereta tersebut tidak segera dipindahkan, maka akan terjadi tabrakan yang sangat dahsyat. Maka jalan satu-satunya adalah kereta bernomor 27 dipercepat jalannya, sedangkan kereta dari arah berlawanan bernomor 60 diperlambat kecepatannya. Meskipun resikonya sangat tinggi, mengurangi kecepatan secara drastis akan menyebabkan kereta oleng dan terguling. Namun harus bagaimana lagi? Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari tabrakan yang sangat besar. Para penumpang dimohon menundukkan kepala karena sebentar lagi akan mengalami turbulensi atau sedikit guncangan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya sedikit bertabrakan, kereta 60 menabrak ekor kereta 27. Namun kedua kereta tersebut masih tetap stabil berjalan dengan cepat. Todoroki mencoba merayu Fuji. Sebagai influencer, dia mencoba menggunakan keahliannya untuk sedikit mencairkan suasana dan menenangkan pikiran para penumpang. Dia mengajak teman-teman di luar sana untuk melakukan donasi ke dalam situsnya agar masalah cepat teratasi. Dan akhirnya, tindakannya itu banyak mempengaruhi orang-orang di dalam kereta tersebut. Mereka mau melakukan aksi ajak donasi agar dana cepat terkumpul. Namun sayangnya pemerintah belum mengumumkan rencana selanjutnya bagaimana. Malah justru pemerintah menolak berunding dengan teroris dan akan menghapus situs tersebut. Dengan secepat itu, Todoroki menjadi sangat terkenal. Dia mendapatkan sambungan siaran langsung masuk ke dalam salah satu stasiun televisi. Berbagai reaksi dan tanggapan pada dirinya mengenai donasi tersebut, termasuk anggota parlemen yaitu Ibu Kagami yang satu kereta dengannya. Namun dia tidak peduli karena baginya sangat lama menunggu tindakan dari pemerintah. Oleh karena itu, dia mencoba memberanikan diri sebagai pencetusnya menggunakan ajak donasi. Meskipun dia tahu pemerintah pasti menolaknya.
時間には限り Dalam situasi panas, masalah lebih mudah terjadi karena adanya salah paham di antara sesama para penumpang. Keributan tak bisa dihindari karena ada salah satu orang yang ingin turun dengan paksa, walaupun itu sangat membahayakan nyawa yang lainnya. Akhirnya pria itu meminta kepada Yusuke yang kebetulan ada di depannya untuk menekan tombol rem darurat. Saat rem darurat tersebut diaktifkan, semua penumpang panik. Namun kereta tersebut masih saja berjalan dengan cepat. Rupanya tombol rem darurat tersebut hanya sebagai pengirim sinyal kepada masinis, namun rem darurat tidak langsung ditekan oleh masinis. 反省してください。この人のせいで俺たちが死ぬって。まず止めちゃいそうでしたよ。笑いがない。チーズバーガーとアップルパイですかね。 Skema penyelamatan dilakukan kembali. Kali ini gerbong terakhir akan diputus, kemudian akan disambung oleh kereta penyelamat di belakangnya. Sayangnya itu terlalu berbahaya ketika kereta terputus saat bergerak. Maka rem otomatis akan bekerja, yang itu artinya akan mengurangi kecepatan, dan kereta bisa meledak. Maka solusinya adalah rem otomatisnya terlebih dahulu dimatikan kelistrikannya, agar kereta bisa diputus dan disambungkan kembali dengan kereta penyelamat di belakangnya. Namun mereka juga membutuhkan kereta pendamping untuk mengantarkan peralatan listrik yang dibutuhkan, dengan memasang sebuah katrol di antara kedua pintu kereta tersebut. Setelah rem otomatis mati, kemudian memotong kereta terakhir dan menggantikannya dengan kereta penyelamat di belakangnya, yang kemudian para penumpang dipindahkan semua. Dan percobaan penyelamatan dilakukan kembali. Kereta 12 mulai mendekati kereta 60. Kecepatan disamakan di antara kedua kereta tersebut, yaitu 120 km per jam. Kru kereta 12 menembakkan sebuah tali ke arah kereta 60 sebagai penghubung kargo yang akan dikirim, berupa peralatan listrik yang dibutuhkan. Kargo telah diterima. Langkah pertama telah dilakukan. Kini sisa waktu 12 menit untuk melepaskan gerbong. Skema mulai dilakukan. Mereka berinteraksi dengan para teknisi menggunakan video call. Kabel rem darurat mulai dicabut dan dinonaktifkan. Sementara semua penumpang diarahkan kumpul di gerbong 8 dan bersiap akan dipindahkan ke kereta penyelamat yang akan disambungkan di belakangnya. Penumpang dilarang membawa semua barang bawaannya, dan anak-anak lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Perlu ketelitian dan kesabaran untuk memindahkan kabel-kabelnya, karena jika salah menyambungkan salah satu kabel saja akan berakibat fatal. Rem darurat akan aktif secara otomatis dan akan mengurangi kecepatan kereta, yang itu akan membuat bom segera meledak. Setelah kabel rem darurat dinonaktifkan, pelepasan gerbong paling belakang segera dilakukan. Dan benar saja, ketika gerbong paling belakang dilepaskan dan kecepatan berkurang, tiba-tiba gerbong itu langsung meledak. Sekarang tinggal kereta penyelamat diaktifkan, mengejar kereta 60 di belakangnya. Dua kereta telah terhubung, jembatan disambungkan beserta tali-tali di sampingnya sebagai pengaman agar penumpang tidak terjatuh ke samping. Satu persatu semua penumpang dipindahkan ke kereta penyelamat di belakangnya. Namun ada saja penumpang yang sulit diatur, selalu berbuat ulah mengacaukan suasana. Ketika keadaan masih panik, ada salah satu siswa yang bernama Yusuke hilang, dan itu membuat seorang guru cemas bergegas mencari kembali ke dalam kereta sebelumnya. Tak luput Ibu Kagami dan Todoroki ikut kembali mencari gadis tersebut. Di saat suasana mulai hening, tiba-tiba kereta mengalami sedikit benturan.
Sepertinya kecepatan di antara kedua kereta tersebut mulai ada penurunan. Rem otomatis kereta 14 di belakangnya aktif. Sontak membuat mereka yang ingin segera pindah terhalang oleh putusnya jembatan tersebut. Jembatan tidak bisa digunakan lagi, membuat mereka terjebak kembali di dalamnya. Masinis mengerem mendadak, membuat kereta 14 mendorongnya, mengakibatkan benturan yang keras dan Fuji terkena salah satu besi di dadanya. Mereka benar-benar terjebak dan tak bisa keluar dari kereta itu sama sekali karena pintu belakang yang mereka lalui sebelumnya kini telah rusak parah. 同じ要領での救出作戦は叶いません。 Saat semuanya lelah dan pasrah, Ibu Kagawa menanyakan kembali kabar teroris tersebut. Kata Takaichi, kita sudah tidak menerima kabar darinya selama 2 jam yang lalu. Begitupun pada hasil donasi yang Todoroki kumpulkan, uangnya perlahan berkurang drastis. Menurutnya itu bukan salahku, karena para donatur melihat masih ada 9 orang yang ada di kereta ini yang belum selamat. Menurut Kagawa, pemerintah tidak tinggal diam saja mengenai peristiwa teror ini. Mereka tidak mau bom yang ada di dalam kereta ini menghancurkan ibu kota Tokyo. Oleh karena itu, pemerintah berencana menghentikan kereta ini agar ledakan tidak sampai ke ibu kota dan menimbulkan banyak korban jiwa di sana. できるんですか？強制的。 Mendengar banyak keresahan di antara mereka, Yusuke mencoba menelepon ayahnya, namun Takaichi merasa curiga dengannya. Sasaki sebagai perwakilan dari pemerintah ingin menghentikan laju kereta tersebut sebelum mencapai Tokyo. Namun itu semua ditentang oleh Kasagi sebagai kepala operasional dan orang-orang di sana. Mereka tidak setuju kalau kereta itu diberhentikan. Menurutnya dalam kereta itu masih ada teman-temannya di sana. Akhirnya perdebatan berujung perkelahian. Rekayasa penyelamatan dilakukan kembali. Karena sedikit rumit dan penuh resiko tinggi, Kasagi mencoba merayu Sasaki sebagai perwakilan dari pemerintah untuk memberikan izin dalam aksi penyelamatan ini. Karena waktu yang sangat tipis dan diperlukan tindakan yang sangat cepat, maka Sasaki memberikan izin kepada mereka. Yusuke mencoba menelpon ayahnya, namun ayahnya sudah melihat kabar bom kereta api tersebut di banyak televisi. Namun dia tidak menyangka kalau Yusuke berada di kereta tersebut. Ayah Yusuke adalah dulunya seorang polisi yang dikirim untuk menangkap salah satu pengebom. Namun di antara mereka ada yang berhasil selamat. Sejak kejadian meledaknya kereta api pada tahun 1975, dia bersumpah akan membalas dendam kepada semua pelaku teroris tersebut. Dia merasa yakin teroris tersebut sampai sekarang masih hidup. Namun menurut Yusuke, mustahil itu bisa dilakukan ayahnya. Karena menurutnya, teroris tersebut adalah dia sendiri. Dia telah memasang sebuah bom di kereta api yang dia naiki sendiri. Dan ternyata Yusuke selama ini muak terhadap ayahnya. Ayahnya selalu berdusta bahwa dialah orang yang telah membunuh para pelaku teroris tersebut. Karena bualannya tersebut sempat membuat dia menjadi gila dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun dia memutuskan untuk menaruh sebuah bom di rumahnya dan juga di kereta api. Ayahnya merasa shock dan tidak percaya bahwa anaknya lah pelaku teroris tersebut. Bagaimana mungkin gadis kecil sepertimu bisa membuat bom? Merasa disepelekan oleh ayahnya, dia mencoba menunjukkan bom yang telah ditaruh di dalam rumahnya. Dan benar saja, bom itu meledak di hadapannya. Setelah meledakkan bom di rumahnya sendiri, Yusuke mencoba menelepon kantor stasiun pusat operasional pengendali kereta api. Di hadapan teman-temannya, dia mencoba berterus terang bagaimana caranya untuk menjinakkan bom tersebut. Dia menjelaskan bahwa dialah pelaku pemasangan bom di kereta api ini.
Semua dibuat kaget dan bingung mengapa dia memasang bom di kereta yang dia naiki sendiri. Menurutnya tujuannya telah tercapai karena sesungguhnya dia menginginkan kematian ayahnya. Dia memberitahu bagaimana caranya menjinakkan bom itu, lalu dia menyarankan untuk membunuhnya saja. さっき次はなんだ1000億円じゃないな Dia telah menaruh sebuah alat yang memonitor jantungnya kalau kondisinya memburuk atau dia mati. Lalu monitor tersebut akan berhenti mendeteksi jantungnya yang terhubung oleh aplikasi di ponselnya. Kesimpulannya adalah, jika dirinya telah mati koneksi ke dalam aplikasi tersebut, ponselnya juga ikut mati, oleh karena itu bom tidak akan jadi meledak. Mereka yang ada di dalam kereta api tersebut bingung antara menjinakkan bom atau membunuhnya, sedangkan di antara mereka tidak ada yang berani melakukannya. Ternyata yang membuat Yusuke menjadi seperti orang psikopat itu bermula ketika 9 tahun yang lalu ibunya meninggal. Dia sepertinya belum siap dengan kenyataan yang ada dan depresi atas nasib yang menimpa dirinya. Menurut tetangganya, dia seperti orang kerasukan. Setiap hari mereka mendengar teriakan dari rumahnya. Badan intelijen juga menyelidiki kejiwaan Yusuke melalui dokter pribadinya. Ternyata implan monitor yang tertanam di dalam tubuhnya itu memang benar. Laboratorium forensik membenarkan aplikasinya bisa menginstal sinyal, kemudian sinkron dan terhubung dengan detonator di HP-nya. Namun para polisi tersebut curiga, pembuatan bahan peledak dan penanaman detonator itu tidak mungkin dia lakukan sendiri. Pasti ada orang lain yang ikut andil di dalamnya. しかし水月の担当に確認が取れました。彼女のどこかに協力者がいるはずだ。 Lalu mereka menelusuri Instagram Yusuke yang isinya penuh dengan penyesalan, hujatan, dan juga keputusasaan. Namun ada salah satu akun yang membuka percakapan dengannya. Dia adalah seorang pria berumur 50 tahun dan ternyata dia bekerja sebagai ahli peledak di salah satu perusahaan swasta. Pria itu bernama Masatoshi Koga. Di dalam percakapan itu, mereka membahas tentang bahan peledak. Yusuke bosan dengan kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Oleh karena itu, dia ingin menghancurkan semuanya. 接したのは相手の男の方からか。埼玉県在住の50代男性。 Polisi dengan gerak cepat menuju ke tempat di mana Masatoshi Koga bekerja. Sementara itu di stasiun pusat pengendali kereta api, mereka mendapat kabar bahwa pemerintah berencana akan menghentikan laju kereta tersebut. Pemerintah tidak akan mengizinkan kereta tersebut melewati Tokyo dan dengan menghentikan penambahan jumlah rel. Kemudian memotong rel yang akan dilalui kereta 60 tersebut, yang itu artinya kereta harus digulingkan sebelum mencapai Tokyo. Mendengar kabar seperti itu, seisi ruangan meradang marah dan penuh emosi. Dengan nada penyesalan yang begitu dalam, Kasagi mencoba memberitahu Takaichi bahwa mereka tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk kereta yang mereka tumpangi memasuki ibu kota Tokyo. Mendengar kabar tersebut, Takaichi geram dan mencoba meluapkan emosinya dengan mencekik leher Yusuke. Namun karena dia tidak biasa membunuh orang, akhirnya dia membatalkannya dan langsung memeluknya. Scene berganti di kantor polisi di mana tersangka Masatoshi Koga diinterogasi. Dia sebetulnya kasihan melihat Yusuke. Menurutnya dia diperlakukan buruk oleh ayahnya sepeninggal ibunya. Sebetulnya ayahnya mendambakan dia seorang anak laki-laki. Yusuke adalah seorang anak yang tak dianggap hidupnya. Oleh karena itu, dia sering mendapatkan perlakuan buruk dari ayahnya. Rekayasa penyelamatan dilakukan kembali. Kali ini kereta akan dibelokkan ke arah depo yang sepi penduduk. Rencananya kereta akan dipotong beberapa bagian untuk meminimalisir tekanan tabrakan yang sangat dahsyat. Berhubung bom terletak pada gerbong 1-6, maka pemotongan akan dilakukan pada gerbong 7 dan 8. Meskipun secara hitung-hitungan belum tentu berhasil, namun cara itulah satu-satunya yang dapat dilakukan agar kereta tidak meledak di Tokyo. ありません。
100キロ近い速度で脱線すれば60号に Setelah mendapat izin dari penumpang kereta tersebut, maka tugas mulai dilakukan bersama-sama. Para penumpang semua mempersiapkan tempat yang empuk untuk benturan yang sangat keras, mulai dari mengumpulkan jok kereta sampai tas-tas penumpang yang berbahan lembut. Begitu juga dengan drum-drum berisi air disiapkan untuk meredam benturan. Berbagai media di luar sana semuanya meliput peristiwa yang akan segera terjadi. Begitu juga dengan para polisi dan pemadam kebakaran, semuanya berkumpul di tempat itu. しっかりしろ。はい。苦しくないです。あんたいつの間に。 500 meter kereta sudah mendekati area pemisahan gerbong. Dan apa yang terjadi? Gerbong 7 dan 8 tersebut berhenti beberapa kilo sebelum mendekati kota Tokyo. Sedangkan gerbong 1 sampai dengan gerbong 6 terpisah dan meledak di jalur buntu. Para tim tanggap darurat dan polisi udara langsung menuju ke lokasi TKP. Tim masuk ke dalam gerbong yang sudah porak-poranda di dalamnya. Setelah masuk dan mencari lebih dalam, tim tanggap darurat menemukan ke-9 orang tersebut dalam keadaan selamat dan misi berhasil menyelamatkan mereka semua. Sebagai dalang utama, Yusuki dibawa terpisah oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi lebih lanjut. Sedikit ada rasa penyesalan di hadapan Takaichi, namun itu semua tidak terucap dari mulutnya karena dia keburu pergi meninggalkan tempat itu. Dan film pun selesai.